paling penting itu adalah respect kepada suami. Seberhasil-berhasilnya perempuan gitu ya, kita tetap imamnya adalah beliau kan. Kita mau mandiri kayak gimana, mau independen kayak gimana, mau financial, mau apa, pokoknya imamnya adalah beliau. Jadi beliau tetap kita hormatin, kita hargain. Kalau beliau bilang enggak, nurut. Mau setinggi apa posisi kita di kantor misalnya gitu ya, kata beliau enggak boleh, udah cancel udah, enggak boleh, enggak usah pakai ngambek, enggak usah selesai. Tapi alhamdulillah kalau kita selalu kalau kita ngerti mana yang kita boleh, mana enggak, kita nggak perlu nanya kan. Ini nggak usah kita ambil deh kerjaan ini. Karena ini pasti nggak bakal boleh nih. Gitu karena ini bakalan ngabisin waktu sama keluarga nih. Itu nggak jadi akan berantem gitu loh. Karena kita tahu kesian kalau aku tanya pasti Dingi juga nggak enak ngelarang atau apa gitu. Jadi harus ada pengertian itu tanpa harus diucapkan gitu. Semuanya kembali lagi bersama saya Syafina Nasyar, masih dalam segmen Top Woman Talk cuap-cuap-cuan. Seperti biasa, kalau saya hadir di sini nggak mungkin sendirian. Saya pasti akan mengundang sosok yang memiliki dampak untuk Republik Indonesia. Dan saat ini saya sudah melihat sosok ini dari saya kecil. Jangan gitu dong, kayaknya gue udah tua banget. Jangan di-spill dulu mukanya. Saya sudah menyaksikan sosoknya dari kecil, berusaha mengikuti jejaknya dari kecil, mulai dari cover majalah dan sebagainya. Sayangnya memang mungkin bukan jalan saya ke sana. Akhirnya jalan saya berada di sini. Tapi akhirnya saya bisa mengundang Mbak Anissa Pohan. Apa kabar? Terima kasih. Syafina, Sehat. Terima kasih loh. Aku benar-benar senang banget bisa mengundang Mbak Anissa untuk hadir di Top Woman Talk ini. Thank you juga udah ngajakin aku siaran bareng ya. Senang banget. Walaupun aku nervous ya, karena Mbak Anissa dulunya juga presenter gitu kan. Oke, Mbak Anissa, tapi perjalanan Mbak Anissa ini menurut aku unik. Maksudnya aku tahu Mbak Anissa dulunya ada di industri entertainment. Abis itu menikah dengan tentara. Berarti artinya kan menjadi ibu-ibu tentara gitu kan. Sampai akhirnya sekarang mendampingi Pak AHY sebagai seorang menteri. Menurut point of view aku, harusnya ada perbedaan peran atau mungkin ada perubahan yang dialami oleh Mbak Anissa. Tapi aku mau tahu dari point of view Mbak Anissa, betul atau tidak ada perbedaan itu? Silakan Mbak Anissa. Iya, pasti. Manusia pada umumnya juga kan pasti punya tahap-tahap atau fase-fase kehidupan yang berbeda dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa, dan kemudian tua. Saya pun seperti itu, sama dengan manusia-manusia lain, bahwa saya juga mengalami banyak fase. Tapi mungkin untuk saya cukup ekstrim perubahannya, karena saya berasal dari profesi dunia entertainment atau pekerja seni, kemudian saya dan besar di kota besar di Jaksel, anak Jaksel, kalau kata anak zaman sekarang pure murni Jaksel. Kemudian bertemu dengan pasangan hidup saya, insya Allah sehidup semati, Mas AHY yang seorang prajurit. Tentu kebetulan juga sekaligus jadi menantu presiden otomatis waktu pada saat itu. Otomatis pastinya fase itu perubahannya sangat ekstrim. Tapi memang alhamdulillah dari saya dulu kecil dan juga dari muda sudah dididik dan ditempa oleh kehidupan untuk menjadi wanita yang mandiri dan kuat pastinya ya. Ibu saya selalu mengharapkan saya menjadi perempuan yang kuat, yang tidak dimanja, walaupun perempuan satu-satunya, kemudian mandiri baik secara finansial maupun juga dari kehidupan sehari-hari harus mandiri. Jadi benang merah itu ada pastinya ketika saya menjadi istri prajurit, di mana saya ketika itu masih berusia 23 tahun, kemudian harus membina istri prajurit yang jumlahnya lebih dari 100. Dan mereka usianya jauh di atas saya, rata-rata ya. Itu saya harus benar-benar memposisikan diri saya jauh di atas usia saya. Bagaimana saya harus membantu mereka, membina mereka dalam kehidupan mereka, baik permasalahan rumah tangga, permasalahan anaknya, dengan suaminya, dengan keuangan, dan apapun, dan kemudian memberikan pelatihan untuk mereka, membina mereka. Dan yang terberat adalah ketika mereka harus ditinggal tugas oleh suami-suami mereka. Ketika saat itu saya pun juga masih belajar sebenarnya untuk bisa beradaptasi Iya, jadi perubahan fase itu yang memang saya harus langsung switch menjadi orang yang jauh lebih dewasa daripada usia saya pada saat itu, dan itu kan nggak ada belajarnya ya. Tapi untung dengan bekal yang sudah saya dapatkan ketika saya muda, saya sudah bekerja dari usia 14 tahun, sudah mandiri secara finansial dari remaja, kemudian juga dididik dengan cukup tough gitu oleh ibu saya. Jadi saya punya mental yang cukup tidak menyerah lah gitu pada saat itu. Dan suami saya juga selalu mengatakan, kamu jadi istri TNI resikonya ditinggal mati oleh saya gitu, atau
kemudian kamu harus mandiri, saya selama tidak ada ketika saya tugas, kamu harus bisa mengurus diri sendiri, harus bisa mengurus ibu-ibu prajurit gitu. Jadi saya berusaha untuk bisa memenuhi semua itu. Belum lagi disorot sebagai menantu presiden. Ketika saat itu mungkin saya memang sudah selalu ada di sorotan publik ketika saya menjadi model remaja, kemudian menjadi presenter TV. Tapi sorotan publik kali ini kan berbeda. Pasti ada politisnya. Kemudian ada juga yang diserang tidak hanya suami saya, mertua saya, ataupun suami saya dan saya, tapi juga anak kami. Jadi cukup berat sebenarnya. Tapi itu bisa kita hadapin. Yang paling ekstrim lagi sebenarnya bukan kehidupan TNI. Kayaknya kehidupan TNI berat banget, pasti berat banget, apalagi resiko ditinggal mati suami. Tapi ketika masuk politik lebih abstrak lagi. Karena ketika di TNI kami merasa musuhnya jelas, targetnya jelas, dan ini lebih parah lagi dalam hal penyerangan karakter ya, pembunuhan karakter udah sangat lebih ekstrim lagi gitu. Apalagi pada sempat 10 tahun menjadi 9 tahun menjadi oposisi. Jadi fase-fase itu mungkin alhamdulillahnya Tuhan memberikan saya sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, step by step, dari saya umur 14 tahun bisa mandiri, sampai akhirnya menikah dengan prajurit, sampai akhirnya masuk politik. Oleh Allah dikasih kekuatan pelan sedikit, pembelajaran sedikit-sedikit, sehingga pada akhirnya ya kekuatan itu bertambah terus gitu. Jadi ya itu fase kehidupan yang harus saya jalani, dan pada saat ini alhamdulillah bisa mendampingi suami menjadi menteri koordinator infrastruktur gitu. Ketika Mbak Nisa tadi bercerita tuh saya jadi berhayal terbawa sebagai ibu-ibu prajurit yang dipimpin, yang ditinggal itu. Saya sih nggak bisa ya, saya nggak bakat LDR ya. Tapi udah menikah? Udah. Tapi nggak bakat LDR, makanya saya nggak kebayang gimana rasanya jadi Mbak Nisa. Tapi kan sekarang, walaupun sekarang sudah menjadi menteri, yang aku bisa lihat menteri pun juga sibuk, ditinggal juga kemana-mana gitu. Tapi ada perubahan yang signifikan juga nggak dari Mbak Anisanya gitu, mendampingi sosok menteri? Lebih tersorot lagi. Jadi sekarang tersorotnya banyak banget. Mbak Anissa sebagai Mbak Anissa Pohan, sebagai mantu presiden, sebagai istri seorang menteri, lalu dengan jabatan-jabatan aktivisnya dan segala macam, banyak banget kayaknya. Gimana? Iya. Sekali lagi masalah adanya di sorotan publik ini sudah saya pelajari ya. Saya pelajari dari kehidupan saya dari remaja hingga sekarang. Jadi pelan-pelan saya pelajari sampai akhirnya kuat gitu ya, seperti itu. Dan tentu ketika menjadi menteri lebih tersorot lagi kata Mbak Syafina seperti itu. Tapi ya itu udah hal yang mungkin udah biasa dialami oleh saya. Jadi bukan suatu hal yang baru atau kaget. Hanya pola hidup yang berubah. Kali ini ya alhamdulillahnya ketika dulu kami berada di skup partai, walaupun partai itu nasional ya, ada di seluruh provinsi, tapi ketika itu hanya ide-ide yang bisa dikasih masukan sebagai kami bagian dari politisi Partai Demokrat. Tapi kemudian bisa masuk ke pemerintahan yang sangat berbeda sekali adalah ketika dulunya kami hanya bisa memberikan ide-ide tanpa bisa mengimplementasikannya. Kalau sekarang bisa langsung membuat kebijakan, langsung bisa berkontribusi langsung membuat sesuatu yang lebih real. Itu yang saya lihat dari suami saya dan juga kami ini di politisi Demokrat gitu. Jadi sangat berbeda dan tantangannya berbeda juga, tapi sangat menyenangkan juga gitu. Dan dulu kalau ketika jadi TNI kan ditinggal ya, kemudian jadi politisi kita bersama terus nih. Terbiasa kami itu 8 tahun tuh kerja berdua terus, ke daerah berdua, kemana berdua. Sekarang jadi menteri terpencana lagi ya kan. Suami saya hidup sibuk dengan dinasnya, saya sibuk dengan organisasi istri-istrinya gitu. Jadi agak ada kangen-kangennya juga gitu. Aduh, biasanya kita kerja berdua, mikirin partai berdua gitu kan. Ini sekarang kita masing-masing gitu. Oke, nah berarti kalau ketemu mungkin ya seminggu? Setiap hari ketemu insya Allah. Setiap hari ketemu insya Allah. Tapi waktunya jadinya tersisa sedikit ya. Either pagi banget atau malam banget. Iya, bangun tidur sama sebelum tidur. Suami saya tuh pada dasarnya kan memang pekerja yang workaholic gitu. Jadi benar-benar kerja tuh membuat dia tuh ketagihan gitu. Lebih berenergi, bergairah gitu. Jadi kalau nggak diingatkan juga Sabtu Minggu beliau selalu ada kegiatan. Saya sampai kadang-kadang juga tolong diingat, anak kita masih kecil. Apalagi kalau saya lagi tidak ada di Jakarta gitu ya, ketika kemarin sempat mendampingi Pak SBY berobat keluar, tolong ditemenin anak kita. Sabtu Minggu jangan ada tugas. Oh iya, maaf katanya. Berarti masih bisa ya.
maksudnya ada komunikasi slide itu tuh walaupun sosok peran yang diemban sudah berbeda, tapi diskusi itu masih bisa terjalin. Iya, ngobrol komunikasi karena ya itu harus ngobrol lah. Intinya dalam suami istri itu kan komunikasi. Ya kita tuh mencari partner seumur hidup dunia akhirat. Kalau kita nggak komunikasi, kita nggak nyambung obrolannya, aduh rumah tangganya neraka banget pasti kan. Gitu. Tapi itu juga karena kebesaran hatinya Mbak Nisa, maksudnya bisa menerima kesibukan, bisa menerima semua yang ingin dijalankan oleh Mas Ahaye. Itu juga salah satu wejangan dari ibu mertua saya dulu bahwa kamu sebagai istri prajurit nggak boleh komplain kalau suami tuh nggak pernah di rumah atau pergi tapi nggak tahu kemana gitu misalnya gitu. Jadi karena memang tugas seorang TNI kan kita nggak tahu ada misi-misi rahasia mungkin atau dia harus latihan berminggu-minggu yang kita nggak bisa hubungin karena di tengah hutan. Jadi emang mental saya tuh udah terbentuk, ya udah yang penting suami pulang sehat selamat dah, itu aja gitu. Jadi nggak bisa kalau kita noisy gitu ya, kita selalu nanya kamu di mana, lagi ngapain apa gitu. Itu kayak bisa stres sendiri bersuamikan Ahaye, tapi ya harus tahu batas-batas. Tapi yang penting komunikasi, kita lagi bercerita tentang keseharian kita, tentang anak kita yang paling harus diupdate, terus tentang bagaimana perasaan dia hari itu, perasaan saya terus komunikasi sih. Walaupun paling cerewet mungkin saya dibanding dia. Bisa dipercaya kan pasti istri selalu paling bawel di rumah. Kalau nggak ada istri nggak ada warnanya rumah. Iya betul, Ya benar. kan? Saya nggak relate lagi untuk masalah mencari suami ya. Saya ke dapur aja dicariin ya. Gitu. Kalau suami lama-lama di dapur. Oke, tapi ada satu yang aku juga suka. Aku pernah merhatiin gitu ya. Kalau Mbak Nisa tuh suka kayak menerima UMKM untuk kirim barang gitu secara free. Walaupun ini sebenarnya bukan kegiatan yang baru, banyak juga sosok-sosok besar yang melakukan hal serupa gitu. Tapi kalau dari Mbak Nisa sendiri, apa yang memiliki atau mendasari Mbak Nisa ingin melakukan hal ini? Iya, jadi awalnya waktu itu ketika pandemi sebenarnya. Pandemi kita betul-betul banyak keterbatasan ya, apalagi lockdown harus tinggal di rumah. Dan ketika itu saya berpikir UMKM ini kan 90% lebih ya pelakunya di Indonesia. Kemudian menyumbangkan PDB itu 60% lebih. Jumlahnya tuh banyak sekali lah, penyerapan tenaga kerjanya 90% lebih. Jadi ini adalah penopang ekonomi Indonesia. Nah pada saat itu susah kan. Coba pasti ekonomi Indonesia juga waktu itu menurun. Kemudian juga pelaku UMKM merasa kesusahan. Nah apa sih yang bisa saya lakukan hanya dari dalam rumah aja? Oh, alhamdulillah follower saya jutaan. Kemudian saya bisa manfaatkan itu, bisa memanfaatkan platform saya untuk kebaikan masyarakat luas walaupun saya hanya di dalam rumah saja. Jadi waktu itu kepikiran, oh kenapa saya nggak kasih endorsement gratis, yang selama ini memang itu penghasilan utama saya kan dari endorsement kan. Kenapa nggak saya kasih gratis ya, toh saya cukup lah gitu. Siapa tahu bisa membantu yang lain. Akhirnya saya membuka endorsement gratis dengan mereka, saya review produknya, saya masukkan ke story saya, ataupun juga mereka kirimkan bahan materi produknya terus saya posting. Jadi alhamdulillah sih banyak yang terbantu, itu sampai ratusan. Dan saya tuh paling happy kalau misalnya ada review dari mereka yang mereka cerita posting, misalnya contoh daster batik laku 400 pieces gitu. Saya happy banget, maksudnya saya nggak dapet secara materinya, saya nggak dapat, tapi secara kebahagiaan bisa ngebantu orang lain tuh nggak bisa digantikan dengan apa-apa untuk saya gitu. Karena untuk saya pribadi tuh sumber kebahagiaan saya tuh dari melihat kebahagiaan orang lain. Iya. Dan itu juga kayaknya terpancar dari aktifnya Mbak Nisa di yayasan-yayasan, salah satunya Yayasan Jantung Indonesia ini, Yayasan Tunggadewi. Tapi ini kan Yayasan Jantung Indonesia dan Yayasan Tunggadewi adalah dua hal yang berbeda. Saya mau bedah satu-satu. Dari Yayasan Tunggadewi, apa yang membuat Mbak Nisa ini memiliki concern untuk pemberdayaan wanita dan anak? Iya, oke. Sebenarnya ada benang merahnya, tapi aku jelasin nanti di terakhir. Kalau kenapa sih aku tuh concern sama pemberdayaan perempuan dan juga kesejahteraan anak, ya saya merasa bahwa yang mengerti kebutuhan dan rasa empati emosi kepada perempuan ya perempuan itu sendiri yang paling mengerti gitu. Ini sih awalnya memang antara kumpul saya dengan sahabat-sahabat saya perempuan. Memang kami dari dulu semenjak kuliah suka mengadakan kegiatan sosial. Kemudian setelah saya kuliah menikah, kita masih suka kumpul. Saya bilang, aduh kita daripada kumpul-kumpul nggak ada manfaatnya, kita bikin yuk kalau lagi kumpul ide-ide untuk bikin sesuatu yang manfaat gitu. Terus akhirnya kita juga punya anak kan masing-masing. Kemudian saya melihat anak saya ketika itu bisa merasakan pendidikan dari usia 6 bulan anak saya itu. Terus saya bilang, wah ini kan cukup mahal untuk beberapa kalangan ya. Waktu itu kalau nggak salah 1 bulan tuh 500.000. Untuk beberapa kalangan mungkin ini tidak
tidak bisa diakses gitu. Kenapa sih kok nggak bisa semua orang ngerasain apa yang anak saya rasain? Waktu itu saya mikirnya cuma gitu. Terus kemudian memang akhirnya kami Yayasan Tunggal Dewi ini belum terbentuk waktu itu, teman-teman akhirnya sepakat atas juga kita minta wejangan dari mertua saya Ibu Ani, bikin aja rumah pintar seperti yang Memo juga sudah pernah canangkan rumah pintar. Tapi bikin yang beda ya. Akhirnya kita bikin yang besar yang bisa diakses sama difabel, kemudian yang sentra-sentranya dan program juga beda. Karena kawan-kawan saya punya sahabat-sahabat guru dan juga ada Montessori, jadi masukin Montessori di mana itu kan mahal kan. Terus kemudian masukin tumble tots, waktu itu anak saya tumble tots, sahabat saya nyumbang alat, akhirnya bayi bisa belajar di situ. Buku ada ribuan yang nyumbang, jadi ada akses, ada sentra komputer, akses buku untuk bayi juga ada, alat mainan edukasi Montessori yang alhamdulillahnya itu yang hanya bisa diakses mungkin menengah ke atas nih, bisa diakses oleh teman-teman kami yang kurang, saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu. Itu sih awalnya karena ngerasa empati aja Mbak. Jadi maksudnya saya kepengen orang paling sedikit dia bisa ngerasain apa yang dirasain oleh anak saya gitu. Terus di Yayasan Jantung ini benang merahnya adalah core utama awalnya Yayasan Jantung Indonesia ini berdiri adalah ketika membantu anak yang namanya Dewi Sartika. Karena anak ini mengidap kelainan jantung bawaan. Nah dari awal situlah program utamanya sekarang adalah sisi kuratifnya, penyembuhan untuk membantu operasi anak dengan kelainan jantung bawaan. Tahun ini kami sudah membantu 61 anak mengoperasi mereka yang kurang beruntung. Kemudian total dari berdiri 43 tahun ini sudah lebih dari 2.600. Jadi sudah cukup banyak anak yang terbantu. Jadi benang merahnya di situ saya juga waktu ditawarin, saya berpikir ya, apa saya bisa? Ini kan bukan bidang saya pikir gitu. Tapi benang merahnya ini sama-sama sosial, sesama membantu sesama, dan ini ada hubungan juga dengan kesejahteraan anak, kesehatan anak khususnya. Terus kemudian ada mulia sekali adalah awareness-nya di mana kita memberikan promotif atau preventif dengan cara kampanye tentang kesehatan, khususnya kesehatan jantung, dan mengadakan yang namanya senam jantung sehat. Kalau Mbak di dekat rumahnya ada pasti senam jantung sehat, ibu-ibu. Tapi biasanya itu lansia, bukan yang usia produktif justru yang ikut. Nah, justru karena yang punya banyak waktu mungkin ibu-ibu yang kali ya, lansia, yang sudah pensiun, yang usianya sudah cukup gitu ya. Jadi kebanyakan memang ibu-ibu yang sepertinya lansia, padahal sebenarnya itu untuk segala kalangan. Senam jantung sehat itu sangat baik sekali untuk segala umur. Tapi supaya image tadi yang lansia itu, kami juga punya namanya klub jantung sehat remaja. Untuk remaja juga ada. Nah mereka ini untuk yang lebih ke agent of change, kasih kampanye ke teman-temannya bahwa pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah itu bisa dari muda dengan cara pola hidup sehat. Karena kalau dari dini kita kasih tahu, akan lebih mudah untuk membentuk pola hidupnya, habitnya. Kalau udah cukup umur kita kasih tahu susah kan ngerubah. Tapi kalau dari dini, jauhi rokok loh, makanannya harus bergizi loh, harus bernutrisi gitu kan. Kalau stres dikelola dengan baik ya harus kuat ya, misalnya seperti itu. Jadi dari dini kita kasih tahu hal-hal yang buruk dan mempengaruhi kesehatan dengan tidak baik tuh kita beritahu. Jadi saya bilang ini bagus sekali yayasan ini, dan saya bisa mudah-mudahan bisa berkontribusi karena ini juga ada di 30 provinsi. Saya harapannya bisa signifikan membantu masyarakat yang lebih luas gitu. Dengan aktif di kegiatan ini, apalagi yang mau dikejar oleh Mbak Anissa ke depannya? Maksudnya kegiatan ini udah pemberdayaan wanita, udah anak, udah kesehatan juga Mbak Anissa touch gitu kan. Apalagi yang mau Mbak Anissa kejar? Aku tuh orangnya nggak punya ambisi berlebihan karena memang setelah menikah itu saya sudah menetapkan hati saya bahwa prioritas utama saya ada keluarga, suami dan anak utamanya. Dan utamanya saya mau ngedorong untuk suami saya dan anak saya menggapai cita-citanya. Karena dengan mereka berhasil tuh keberhasilan saya juga dibalik itu semua gitu. Jadi ya cita-cita saya, ambisi saya sekarang ya supaya mengantarkan mereka sukses dan berhasil. Terus kemudian untuk apa yang saya kerjakan di luar keluarga adalah ketika saya ada luang waktu kan, tentu saya berharapnya dengan apa yang saya kerjakan baik di partai maupun di yayasan ataupun di kementerian, karena ini cakupannya sudah nasional, saya bisa lebih luas lagi membantu masyarakat lebih banyak dan lebih signifikan, tidak hanya sekedar organisasi yang seremonial saja, tapi ada impact yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu sih. Aku pengen tahu
bentuk support apa sih yang biasanya diberikan gitu ya oleh Mbak Nisa kepada suami? Bentuk supportnya nih misalkan apakah ada bahasa-bahasa lucu ke suami gitu kayak semangat ayang gitu atau gimana sih? Aku nggak tahu. Kalau aku sih istri-istri lucu sih aku selalu kayak mangat ya babe gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Ada. Kami tuh sebenarnya berdua sosok yang sangat beda banget. Aku itu nggak suka dipuji, bukan nggak suka ya, nggak bisa dipuji. Mungkin banyak yang nggak tahu karena awkward, karena saya dididik oleh orang tua saya tidak tanpa pujian. Kemudian Mas Agus juga mungkin tidak dibesarkan dalam pujian, tapi justru senang dipuji. Jadi saya tahu bahwa untuk membesarkan hatinya adalah ketika Mas Agus itu mencapai sesuatu, saya akan apresiasi itu. Komplimen. Saya akan terus mendukungnya yang bagus banget ini dan lain sebagainya dengan kata-kata yang baik gitu untuk memberi semangat ya. Dan juga ketika beliau, kalau Mbak Syafinas juga memantau perkembangan karir politik suami saya kan benar-benar roller naik coaster. Turun, yes betul. Banyak kan turun. Ya, naik turun. I could say naik turun. Roller coasternya di awal ya gitu ya. Terus jadi itu ya tidak hanya ketika beliau mencapai sesuatu, tapi ketika merasa down atau merasa gagal, itu juga saya harus terus besarkan hatinya itulah. Selain kata-kata pujian, tapi yang paling utama adalah membesarkan hatinya itu yang paling utama gitu. Tapi yang lucu-lucunya juga ada sih, misalnya kayak pakai tari semangat atau apa, pokoknya yang lucu-lucu tuh ada gitu. Kalau karena dia sebenarnya orangnya konyol juga kalau hanya di depan saya dan anaknya gitu. Jadi, karena kalau dari luar kan kelihatan kayak iya. Gitu. Emang kayak gitu. Gitu Emang kan? kadang-kadang di rumah kalau juga suka diam, saya suka bercanda. Aduh kayak ngomong sama tembok nih, nggak ada yang tapi sebenarnya dia dengerin gitu. Tapi kalau dia juga lagi kumat juga lucunya, konyolnya dia konyol juga. Tapi kebanyakan pikiran ya kan dia hidupnya. Iya. Berarti sebenarnya ya kayak most dead aja ya. Di luar kerja, di rumah ya udah jadi diri sendiri. Iya. Exactly. Dia bisa menjadi diri sendiri hanya di rumahnya gitu. Jadi ya kita harus menerimanya apa adanya. Ketika beliau mau diam, ya kita ngoceh terus aja, nggak dilayanin juga nggak apa-apa. Yang penting dia sebenarnya seneng juga kalau dengar kita ngoceh, nggak yang suruh berhenti atau diam. Dia sebenarnya ikut mendengarkan gitu, tapi nggak merespon. Tapi ketika dia lagi kepengen ngelucu berdua, ya dia ngelucu aja. Tapi dia jadi diri sendiri. Saya pun juga diri sendiri, nggak berhenti ngomong juga gitu. Apalagi perempuan, siapa yang berani memberhentikan kita berbicara? Iya kan? Siapa yang berani ya kan? Iya. Nah, aku juga satu hal. Gimana caranya sebagai sosok yang memiliki banyak peran, lalu juga tadi mengutamakan anak dan suami. Aku nggak tahu kalau Mbak Nisa nih pengelolaan keuangannya di keluarga itu Mbak Nisa akan in charge sendiri atau malah menyerahkan semuanya ke suami, cuman kayak sayang aku mau ini, saya mau itu, atau gimana? Caranya gimana kalau Mbak Nisa? Aku semuanya aku yang kelola, karena aku juga dari dulu mandiri kan. Jadi aku nggak bisa tuh kalau mau beli sesuatu harus izin dulu. Aduh nggak bisa banget deh. Aku kalau mau beli sesuatu ya pakai uang aku sendiri gitu. Aku pakai uang aku sendiri kalau mau beli sesuatu ya mungkin di luar budget rumah tangga. Tapi untuk pengelolaan rumah tangga itu semuanya saya yang atur deh, bayar listrik, belanja, bayar gaji pegawai dan lain sebagainya di rumah. Itu yang atur saya karena prinsipnya adalah itu juga yang diterapkan oleh keluarga saya, ibu saya dan juga mertua saya persis sama cara berkeluarga kami. Jadi biar suami tuh fokus sama karirnya aja, sama apa yang dikerjakan aja. Karena kan emang yang multitasker sebenarnya kita kan. Jadi udah sampai segala sesuatu yang nggak penting tuh suami tuh nggak usah ngurusin. Jadi semua sampai perintil-perintilan tuh kita yang ngurusin sebagai istri. Itu memang udah menjadi komitmen aku juga. Jadi semua pengelolaan keuangan aku gitu. Cukup nggak cukup. Tapi alhamdulillah sih suami juga kadang-kadang yang kok bisa beli tanah, bisa beli ini gitu. Jadi agak surprise juga ya gimana caranya? Iya, karena aku juga orangnya suka nabung kan. Jadi kayak yang investasi, nabung, bisnis. Jadi benar-benar harus dikelola dengan baik gitu. Jadi beliau juga percaya aja sama saya gitu. Jadi semuanya aku deh, kecuali dia mungkin yang dia mau belanja apa dia sendiri ya dia ada dia ininya sendiri, kasih sendiri gitu. Tapi berarti ya bendahara keluarga tetap Mbak Nisa ya. Direktur keuangan rumah tangga. Betul. Direktur keuangan rumah tangga. Nggak boleh diganti jabatan itu ya. Oke, tapi mungkin sobat cuan di sini, penonton dari Top Woman Talk juga bakalan bertanya, kalau ngelihat sosok ibu menteri gitu kan, pasti ngelihatnya kayak
Ya iyalah enak, pasti Ibu Anissa lebih memilih jadi ibu rumah tangga, mendukung suami, mendukung anak, ya karena semuanya sudah terpenuhi gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya nggak enaknya? Singkat aja untuk menutup diskusi ini, biar semua tuh tahu kalau kita tuh nggak hidup seenak itu juga kok. Benar kan, saya menikah dengan suami saya belum jadi menteri ya. Kemudian juga menikahnya ketika itu seorang prajurit TNI yang kita semua tahu lah penghasilannya seperti apa ya, apalagi pada saat tahun 2005 gitu. Dan alhamdulillah saya bekerja kan. Kadang-kadang suami saya tahu penghasilan saya berapa gitu. Misalnya satu kali syuting bisa satu bulan gajinya beliau gitu. Beliau nggak apa-apa sama sekali gitu. Beliau malah yang, aku manajer kamu ya. Iya, kamu manajer aku, sayang semuanya buat kamu. Jadi artinya di saat itu ada juga take and give-nya. Jadi saya menabung untuk suatu saat kita bisa punya rumah misalnya seperti itu. Beliau tanggung jawab sepenuhnya untuk karena kita kan ada rumah dinas kan, jadi waktu itu belum urgent banget punya rumah sendiri. Jadi kita menabung untuk itu sama-sama. Kemudian beliau yang masalah sehari-harinya gitu. Jadi ada kerjasamanya juga di situ kan. Saya bekerja sampai sebelum ibu mertua saya berpulang. Saya selalu ada penghasilan. Begitu saya waktu itu kebetulan sebelum ibu mertua saya sakit, saya di TV Group ya, CNBC juga. Kebetulan programnya habis, kemudian saya langsung bilang ke suami saya pada saat itu, saya nggak tahu kok, kayak saya ngerasa kayaknya udah deh cukup segini aja karena udah tahun 2018 waktu itu kan. Terus saya bilang suami saya menggantungkan diri kamu ya sekarang, diri saya ke kamu ya sekarang gitu. Siap nggak gitu? Karena selama ini benar-benar selama pernikahan itu saya nggak pengen ngeberatin suami saya karena saya tahu kan kemampuannya juga kita sama-sama. Dan kita juga masih mampu gitu. Jadi emang bukan yang apa-apa minta suami, walaupun mungkin bisa aja suami saya mungkin ya gitu. Jadi kita kerjasama lah di sana. Ketika itu ternyata happy banget Mas Agus. Pada saat itu Mas Agus happy banget, kayak yang mungkin ini dia nih yang aku tunggu-tunggu, kapan nih cewek mandiri bisa menyerahkan dirinya sama diriku katanya. Kapan nih alpha female ini akan luntur gitu ya. Aku yang ternyata beliau senang sekali gitu kan. Terus ya udah ya semenjak saat itu ya saya masih ada lah ya endorse atau apa, tapi nggak menjadi utama. Dan alhamdulillah justru rezekinya makin banyak, makin ada aja gitu. Jadi enggak sih kelihatan ini dari luar mungkin ya terang aja itu terang, enggak lah, kita kan kerja juga. Ada saling ada saling melengkapi, berkontribusi, walaupun sebagian besar untuk urusan kehidupan saya dan anak udah pasti beliau gitu, udah pasti beliau. Tapi untuk urusan di luar itu yang bukan luxury gitu ya, yang luxury justru kalau mau ya saya sendiri gitu aja sih sebenarnya. Dan ya alhamdulillah sih ya itulah, rumah tangga itu kan masalah menerima satu sama lain, komunikasi satu sama lain gitu. Jadi ya berjalan dengan lancar, aman, nyaman. Ya, alhamdulillah ya. Aku jadi belajar banyak banget dari Mbak Nisa karena aku juga baru membina rumah tangga gitu. Ya 1 tahun 9 bulan lah karena anakku 9 bulan. Cepet banget ya hamil. Iya, aku baru 9 bulan anaknya. Tapi yang paling penting itu adalah respect kepada suami. Seberhasil-berhasilnya perempuan gitu ya, kita tetap imamnya adalah beliau kan. Kita mau mandiri kayak gimana, mau independen kayak gimana, mau financial, mau apa, pokoknya imamnya adalah beliau. Jadi beliau tetap kita hormatin, kita hargain. Kalau beliau bilang enggak nurut. Mau setinggi apa posisi kita di kantor misalnya gitu ya, kata beliau enggak boleh, udah cancel udah, enggak boleh, enggak usah pakai ngambek, enggak usah pakai selesai. Tapi alhamdulillah kalau kita selalu kita ngerti mana yang kita boleh, mana enggak, kita nggak perlu nanya kan. Ini nggak usah kita ambil deh kerjaan ini. Karena ini pasti nggak bakal boleh nih. Gitu karena ini bakalan ngabisin waktu sama keluarga nih. Itu nggak jadi akan berantem gitu loh. Karena kita tahu kesian kalau aku tanya pasti Dingi juga nggak enak ngelarang atau apa gitu. Jadi harus ada pengertian itu tanpa harus diucapkan gitu. Harus ada pengertian tanpa harus diucapkan itu ya. Mari kita belajar bersama ya. Tapi itu juga dapetnya nanti ya setelah aku berapa tahun aku kawin. Iya kan. Itu it's a long journey, aku percaya. It's a long journey, aku kan mau 20 tahun kawin. Nah makanya aku kan baru 1 tahun 9 bulan. Tenang, masih panjang ya. Jadi nggak apa-apa nih kalau batu dikit. Apa? Kalau ada batunya sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Life is short.
but marriage is long. Ah. So enjoy it. Oh ya kan. Oke, jadi aku harus tenang aja kalau ada kerikil-kerikil nggak kenapa-napa. Gak apa-apa, ya. tapi yang penting kita nurut ya. Yang penting kita nurut. Pahalanya di situ. Pahalanya di situ. Nurut itu yang susah. Kayaknya gampang nih, mau ikhlasnya susah. Itulah makanya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar. Semoga kita bisa menjadi Anissa Pohan Aku juga masih kemudian belajar hari. sama. Iya nggak apa-apa. Nanti Tapi paling nggak. suamiku nonton, nah aduh nih sotoy banget nih sekian. Dia masih kayak enggak, perasaan di rumah nggak gitu deh. Anyway, tapi thank you banget Mbak Nisa. Thank you. Diskusi kita menyenangkan banget. Aku harap bisa punya waktu lebih banyak sama Mbak Nisa untuk Thank you ngobrol. banget. Aku berdoa yang terbaik buat Mbak Nisa, Amin, keluarga, ya Allah. semua Amin. yayasan yang dipegang, Amin. kesuksesan Bahaya juga, kesehatan Mbak Amin, dan ya Allah. keluarga besar. Amin. Thank you banget Mbak Syafinas sudah undang aku. Sukses juga untuk Mbak Syafinas dan juga program di CNBC-nya ya. Yes, thank you. Thank you.